Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Wahyu Agung Nugroho, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Perkenankan, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi akan dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal apabila 1. Tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. 2. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Dalam tahapan ini, guru harus mengetahui kemampuan atau pengetahuan awal murid dan di mana murid itu berada sebagai bentuk kesiapan belajar. Terdapat 6 perspektif kontinum yang dapat mengetahui kesiapan belajar siswa menurut Tomlinson. Yang pertama, bersifat mendasar, bersifat transformatif. Yang kedua, abstrak konkret. Yang ketiga, sederhana kompleks. Yang keempat, terstruktur terbuka. Yang kelima, tergantung mandiri. Dan yang keenam, lambat cepat. Minat belajar murid. Minat adalah salah satu motivator paling penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Maka, memahami kedua perspektif tentang minat di atas akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Terdapat 2 minat belajar murid. Yang pertama, minat situasional. Seorang anak bisa saja tertarik saat seorang gurunya berbicara tentang topik hewan, meskipun sebenarnya ia tidak menyukai tentang topik hewan tersebut. Karena gurunya berbicara dengan cara yang sangat menghibur, menarik, dan menggunakan berbagai alat bantu visual, maka siswa tersebut bisa saja kemudian tertarik terhadap topik hewan tersebut. Yang kedua, minat dengan jangka waktu tertentu. Minat ini disebut juga dengan minat individu. Contohnya, seorang anak yang memang memiliki minat terhadap hewan, maka ia akan tetap tertarik untuk belajar tentang hewan, meskipun mungkin saat itu guru yang mengajar sama sekali tidak membawakannya dengan cara yang menarik ataupun dengan cara yang menghibur. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Di antaranya adalah faktor lingkungan belajar, faktor pengaruh budaya, faktor gaya belajar, dan faktor kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan dengan cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mendeteksi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan refleksi pada praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca nilai rapor sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah berkaitan dengan apa yang kita ajarkan kepada murid sebagai bentuk tanggapan ke murid tentang kesiapan belajar murid, minat, serta profil belajar murid. Diferensiasi proses adalah
mengacu bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang ada dari konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk adalah bukti hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus diberikan murid untuk kita. Produk dapat berupa karangan, narasi, video, pertunjukan, hasil tes, presentasi, pidato, diagram, ataupun yang lainnya, sesuai dengan minat siswa. Terdapat keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran di mana guru harus berusaha memenuhi segala kebutuhan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yang terdapat pada modul 1.1. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Agar tercipta pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa, guru juga harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang terdapat dalam modul 1.2. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu cara atau strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang terdapat pada modul 1.3. Adapun keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah bahwa sebelum kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berlangsung, dapat dilakukan kesepakatan-kesepakatan kelas agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan budaya positif sekolah seperti yang terdapat dalam modul 1.4. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.